Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Saudara-saudara, mari coba kita mengikuti rapat Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Mendagri yang menurut kita ternyata sistem penyelenggaraan pemerintahan desa itu belum menjadi bagian prioritas dalam kinerja Kementerian Dalam Negeri. Ini dapat kita lihat dari laporan yang disampaikan oleh Pak Menteri di depan anggota Komisi 2 DPR RI. Kemudian untuk Dirjen Bina Pemdes yang paling utama adalah sudah dilaksanakan 2.500 pilkades serentak dalam keadaan aman dan kondusif meskipun di tengah COVID-19. Di tahun 2021 itu COVID masih berlangsung, ada Delta, ya, tapi pilkades tetap kita jalankan dan alhamdulillah tidak ada lonjakan di daerah-daerah. Mungkin banyak media tidak mengcover, tapi ini prestasi mendapat saya bisa aman tanpa ledakan COVID. Kemudian membuat sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset desa di 29 desa, penyelesaian batas wilayah desa 103, kemudian juga memperkuat pemberdayaan PKK dan posyandu di 8.524 lembaga desa. Kemudian juga mendorong status perubahan 2.500 desa dari tertinggal menjadi berkembang. Juga telah dibentuk Pusko desa 64.000 lebih dan juga Pusko kelurahan 8.000 lebih dalam rangka PPKM Mikro tadi. Sekaligus juga memfasilitasi penerapan e-voting. Jadi e-voting sudah dilaksanakan dalam pilkades di 155 desa di tahun 2021. Kita lihat di sana bahwa kinerja terkhusus di Bina Pemerintahan Desa, Ditjen Bina Pemerintahan Desa, itu masih seputar pilkades sukses di saat pandemi. Jadi memang perlu kita apresiasi bahwa pada saat pandemi kemarin terjadi pilkades, tetapi tidak kemudian itu berdampak terhadap melonjaknya yang terpapar COVID. Yang kedua adalah sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset desa, kemudian batas desa, kemudian penataan PKK dan posyandu, yang kelima perubahan status desa, keenam posko COVID, dan ke-7 adalah pilkades e-voting. Jadi sementara bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa ini adalah sebuah sistem yang sudah berjalan sejak dahulu kala, sistem yang telah lahir sebelum Indonesia merdeka, sistem yang sudah memiliki bagian-bagian. Ada pemimpinnya itu adalah kepala desa. Kepala desa ini adalah sebuah jabatan yang pada masa lalu ini adalah jabatan yang diperoleh melalui hasil pilihan langsung, bahkan bisa dikatakan pilkades adalah embrio proses demokrasi di Indonesia. Nah, dalam menjalankan tugasnya, kepala desa dibantu oleh aparatur pemerintah desa atau yang disebut perangkat desa. Hanya memang sekali lagi banyak orang, banyak pihak yang belum tahu. Setiap bicara desa itu hanya bicara kepala desa. Bahwa desa itu ada pemerintahannya itu dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa itu bisa menjalankan aktivitas kepemerintahannya karena dibantu oleh aparatur pemerintah desa atau perangkat desa. Tapi sering bertabrakan antara penyebutan kepala desa itu juga dianggap perangkat desa, kemudian perangkat desa itu juga dianggap sebagai kepala desa. Ini perlu diluruskan dan harus diluruskan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang berakibat kebijakan-kebijakan yang tidak menyentuh terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan desa. Ya, sekali lagi ketika kita mencermati apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Dalam Negeri di sidang
Komisi 2 DPR RI, kita berharap bahwa pada saat yang akan datang Pak Dirjen Bina Pemerintahan Desa sudah bicara tentang bagaimana penguatan sistem penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa tentu saja tugasnya seperti bupati, seperti gubernur, seperti presiden, pemegang kekuasaan dan pemegang kedaulatan desa. Yang selanjutnya maju dan tidak majunya desa ada di kepala desa. Nah, dalam rangka itu maka kepala desa dibantu. Dalam rangka itu kepala desa dibantu oleh aparatur pemerintah desa. Seperti halnya bupati dibantu oleh SKPD ya. Perangkat desa itu SKPD. Demikian pula seperti gubernur dibantu SKPD. Ini harus diketahui oleh semua pihak sehingga dalam sebuah rapat ini tidak kemudian masih ada ketidaktahuan pemerintahan desa itu seperti apa. Tapi kalau kita bicara mengenai masalah aturan, tolong sama-sama kita baca undang-undang desa. Nah, ini mungkin tidak disadari oleh para pembuat undang-undang di tahun 2014 itu. Statusnya kepala desa itu apa gitu. Karena undang-undang desa itu awalnya nomor 6 2014 Januari dibuat oleh Senayan ini, itu intinya adalah mengembangkan desa. Tapi tidak pernah satupun pasal yang menyantumkan status kepala desa. Jadi apakah di ASN itu bukan? Apakah di pegawai negeri itu bukan? Lalu juga dalam rapat ini kita sangat bersedih ketika Pak Menteri bertanya status kepala desa itu apa. Sama halnya Pak Menteri bertanya status bupati itu apa, status gubernur itu apa, status presiden itu apa. Ketika bicara tentang status kepala desa, jelas status kepala desa adalah kepala pemerintahan di desa, pemegang kekuasaan tertinggi di desa. Jabatan itu diperoleh melalui proses pemilihan kepala desa yang harus ikut aturan sebagai pegawai negeri, yang nggak boleh berpolitik praktis misalnya. Nggak ada. Kita udah baca undang-undangnya, nggak ada. Tadi saya diskusi lagi sebelum kesini pagi-pagi, nggak ada. Jadi undang-undang ini spiritnya yang penting desa maju. Setelah itu di zamannya Pak Jokowi keluar anggaran. Setelah ada anggaran, maka mulai mereka belajar manajemen anggaran. Mereka mengelola anggaran pemerintah yang tadinya nggak ngelola anggaran pemerintah, sehingga status mereka ini jadi seperti mereka tidak disebutkan sebagai pegawai pemerintah, tidak disebut sebagai ASN yang harus taat pada undang-undang ASN yang melarang kegiatan politik. Disebutkan di situ memang undang-undang desa mereka tidak boleh menjadi pengurus partai politik. Ini saya baca di pasal 29, satu-satunya yang mengatur mengenai masalah politik bagi mereka, yaitu tidak boleh menjadi, yang dilarang pasal 29, tidak boleh menjadi pengurus partai politik. Itu. Kedua, tidak boleh ikut serta atau terlibat dalam kampanye pemilu atau pemilihan kepala daerah. Pada waktu kampanye, mereka nggak boleh. Pengurus partai politik, mereka nggak boleh. Kalau ada sanksinya juga di sini. Bisa diberhentikan. Berhentikan sementara atau diberhentikan tetap. Gitu. Nah, ini saya kira mungkin ke depan perlu dipikirkan. Mereka sekarang sudah menjadi bukan lagi pemimpin komunitas biasa. Dulu pemimpin komunitas. Sekarang mereka sudah menjadi birokrat. Tapi undang-undang itu tidak mengatur itu. Sehingga yang perlu, menurut saya, kalau saya memberikan statement, kepala desa tidak boleh deklarasi, mereka jawab, dasar saya menyatakan itu apa? Saya malah melanggar hukum. Mungkin Pak Menteri harus merevisi apa status kepala desa, tetapi apa status perangkat desa. Nah, ini yang penting. Jadi ketika bicara kepala desa, sekali lagi seperti halnya apa status bupati, apa status gubernur, dan apa status presiden. Karena posisi kepala desa sama persis seperti posisi bupati, gubernur, dan presiden, di mana jabatan itu diperoleh melalui proses pemilihan umum. Lalu kalau kemudian ditanyakan statusnya apa, yang sangat tepat untuk ditanyakan adalah apa status perangkat desa.
karena dia adalah aparatur pemerintah desa atau aparatur sipil negara. Tetapi di sini saya bicarakan aparatur sipil desa. Aparatur sipil desa, dia yang bekerja dalam sebuah sistem di mana kepala desa, di mana perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari kesekretariatan, yang terdiri dari sekretaris desa, kepala urusan, kepala kewilayahan, dan pelaksana teknis. Ini bagian yang masih kami lihat tabu di pembahasan level nasional atau level pusat. Dan sekali lagi tentu ini kita ingin di masa yang akan datang tidak ada lagi pembahasan yang bersifat elementer. Jadi ini sebenarnya sangat mendasar sekali. Sebelum ada undang-undang di Undang Dasar 1945 itu, desa sudah ada, sistem pemerintahan desa sudah ada, kepala desa sudah ada, perangkat desa yang sudah ada. Benar, setelah ada undang-undang desa, pemerhati desa itu semakin fokus karena memang sudah terlalu lama desa itu menjadi bagian wilayah negara yang tidak memiliki undang-undang pasti. Oleh karenanya, sekali lagi kita sayangkan pengetahuan tentang pemerintahan desa ini ternyata masih sangat tabu di level nasional, sehingga pembahasannya kita yang mendengar yang ada di desa ini malah tambah bingung. Padahal yang di desa ini sudah berjalan sejak zaman dahulu kala, zaman penjajahan Belanda, dan kira-kira demikian. Ikuti coba kita bahas kawan-kawan. Yang perlu menambahkan bisa ditambahkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.